Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi bersama aku di catatan Yuni. Jika kalian suka dengan channelku, mohon dukung aku dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar kalian. Langsung saja aku akan bercerita tentang sebuah kisah. Dan selamat mendengarkan. Suasana di ruang tamu rumah sederhana milik Rahma dan Arman. Rahma baru saja menerima telepon dari rumah sakit yang memberikan kabar buruk. Rahma terisak, jadi harus segera dioperasi, dok. Tidak ada pilihan lain. Iya, Bu Rahma. Jika Pak Arman tidak dioperasi, kondisinya akan semakin memburuk. Kami sarankan operasi secepatnya. Baik, dok. Terima kasih. Rahma menutup telepon dan memandang ke arah suaminya yang tertidur di kursi. Dia terlihat pucat dan lemah. Rahma, kamu kenapa menangis? Apa yang dokter bilang? Rahma menyeka air mata dan berusaha tersenyum. Nggak apa-apa, Mas. Cuma katanya kamu harus lebih banyak istirahat dan jangan terlalu lelah. Arman menggenggam tangan Rahma. Aku udah tahu, Rahma. Aku tahu ada yang enggak kamu kasih tahu ke aku, kan? Rahma terdiam sejenak, kemudian memalingkan wajah. Enggak kok, Mas. Pokoknya yang penting kamu sembuh dulu. Beberapa hari kemudian, Rahma berdiri di depan pegadaian. Dia memegang cincin pernikahannya dan menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya masuk ke dalam untuk menggadaikannya. Ibu yakin mau menggadaikan cincin ini? Rahma tersenyum kecil tapi matanya berkaca-kaca. Iya, Pak. Ini yang terbaik untuk suami saya. Tolong ya, Pak. Setelah selesai, Rahma keluar dari pegadaian sambil menahan tangis. Ia memegang uang hasil gadai dengan erat dan segera menuju rumah sakit untuk membayar biaya operasi Arman. Ibu Rahma, terima kasih. Kami bisa segera jadwalkan operasi untuk Pak Arman, ujar dokter. Saya mohon, dok, lakukan yang terbaik untuk suami saya. Setelah operasi berhasil, Arman terbangun di ranjang rumah sakit. Rahma duduk di sampingnya, menggenggam tangan Arman dengan erat. Arman tersenyum lemah. Rahma, kok cincinnya nggak ada? Rahma tersenyum dengan air mata mengalir. Cincinnya untuk biaya operasi, Mas. Yang penting Mas Arman sehat lagi. Arman terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Rahma, kenapa kamu selalu mengorbankan segalanya untuk aku? Aku bahkan gak bisa memberi apa-apa. Rahma menggeleng pelan. Kamu gak perlu kasih apa-apa, Mas. Kebahagiaan aku itu kalau Mas sehat dan selalu ada di samping aku. Arman menggenggam tangan Rahma lebih erat. Maaf ya, Rahma. Aku janji aku akan berusaha buat bahagiain kamu. Terima kasih, istriku. Rahma tersenyum. Gak perlu janji apa-apa, Mas. Cukup sehat dan bahagia, itu sudah cukup buat aku. Arman dan Rahma berpelukan dalam keheningan, dalam perasaan penuh cinta yang terikat oleh pengorbanan. Meskipun Rahma kehilangan sesuatu yang berharga, cintanya kepada Arman adalah hal yang lebih berharga dari apapun. Beberapa minggu setelah operasi, Arman mulai pulih. Namun, dia merasa bersalah karena tahu Rahma sudah banyak berkorban untuknya. Arman memandang Rahma yang sedang sibuk membereskan rumah. Rahma, kemari sebentar. Rahma tersenyum dan menghampiri. Iya, Mas, ada apa? Arman menatap Rahma dengan serius. Aku gak bisa diem aja, Rahma. Aku tahu kamu udah berkorban banyak. Aku mau cari kerja lagi, bantuin kamu biar gak susah terus. Rahma menggeleng lembut. Mas, kesehatan Mas lebih penting. Aku gak keberatan kok. Sekarang fokus aja buat sembuh. Tapi Rahma, aku gak bisa terus-terusan bergantung sama kamu. Aku ini suami kamu. Aku harus tanggung jawab. Rahma tersenyum. Mas, bagi aku, tanggung jawab itu bukan soal siapa yang menghasilkan uang lebih banyak atau siapa yang kerja lebih keras. Kita ini satu keluarga, Mas. Kita jalanin ini bersama-sama. Kamu ada buat aku, itu sudah cukup.
Arman terdiam, merasa terharu sekaligus tersentuh oleh kata-kata Rahma. Namun, keinginannya untuk membalas kebaikan istrinya semakin kuat. Malam harinya, setelah Rahma tertidur, Arman mulai mencari pekerjaan yang bisa dia lakukan dari rumah. Dia ingin mencari cara untuk membantu Rahma tanpa membuat kondisinya memburuk. Arman berbisik dalam hati, aku harus lakukan ini setidaknya buat meringankan beban Rahma. Beberapa hari kemudian, Arman mendapat tawaran kerja sebagai penulis lepas. Ia mengerjakan pekerjaan itu secara diam-diam agar Rahma tidak khawatir. Suatu malam, Rahma melihat Arman masih di depan laptop. Mas, kok belum tidur? Arman terkejut lalu tersenyum. Oh, ini aku cuma lagi baca-baca artikel. Santai aja Rahma, nggak apa-apa kok. Jangan begadang ya mas, kamu butuh istirahat yang cukup. Arman mengangguk. Iya, maaf ya kalau bikin kamu khawatir. Arman melanjutkan pekerjaannya tanpa sepengetahuan Rahma. Setiap kali dia menerima bayaran, uangnya ia tabung sedikit demi sedikit, berniat untuk menebus cincin pernikahan mereka. Beberapa bulan kemudian, Arman berhasil mengumpulkan cukup uang. Dia diam-diam pergi ke Pegadaian untuk menebus cincin Rahma. Pak Arman akhirnya bisa menebus ya, istri Bapak sangat mencintai Bapak. Saya bisa lihat dari cara dia memegang cincin ini saat menggadaikannya. Arman tersenyum penuh syukur. Iya Pak, dia adalah wanita terbaik yang pernah saya temui. Terima kasih sudah menyimpannya untuk kami. Malam itu Arman pulang dan menemukan Rahma sedang menyiapkan makan malam. Ia mendekatinya dan menyelipkan cincin pernikahan ke jari Rahma. Rahma terkejut. Mas, ini cincin kita. Arman tersenyum sambil memegang tangan Rahma. Iya Rahma, ini bukti pengorbanan kamu, tapi juga bukti cinta kita. Terima kasih karena kamu selalu ada buat aku. Rahma terisak. Mas, kamu gak perlu lakuin ini. Aku gak pernah merasa kehilangan asal mas ada di samping aku. Dan aku janji mulai sekarang kita akan terus berjalan bersama-sama. Aku akan berusaha lebih baik lagi untuk kita, Rahma. Rahma tersenyum dan mengangguk. Aku percaya, Mas, cinta kita lebih berharga dari apapun. Mereka berpelukan erat, penuh kehangatan. Arman sadar bukan harta atau materi yang penting, tetapi cinta yang tulus dan pengorbanan mereka yang menjadikan ikatan ini tak tergantikan. Setelah berhasil menebus cincin dan menguatkan tekadnya, Arman bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meski masih dalam masa pemulihan, ia berusaha mencari pekerjaan yang tidak terlalu berat. Waktu berlalu, keadaan ekonomi mereka perlahan mulai membaik. Suatu malam, di meja makan, Rahma terlihat termenung sambil melihat ke arah Arman. Arman menyadari tatapan itu dan tersenyum kepadanya. Kok kamu lihat aku gitu, Rahma? Ada yang salah? Rahma tersenyum sambil menggeleng. Enggak, Mas. Aku cuma merasa bersyukur. Dulu aku sempat takut kehilangan kamu. Tapi sekarang Mas ada di sini, sehat dan selalu berusaha. Itu udah bikin aku bahagia. Arman meraih tangan Rahma. Kamu gak perlu takut, Rahma. Selama aku masih bisa bernafas, aku akan selalu di sini untuk kamu. Rahma tertawa kecil tetapi matanya mulai berkaca-kaca. Kadang aku ngerasa gak pantas, Mas. Aku cuma bisa berkorban sedikit, tapi kamu rela berjuang lebih dari apapun. Jangan ngomong gitu, kamu adalah sumber kekuatanku. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah menyerah sejak dulu. Aku ini kuat karena kamu yang selalu ada di sampingku. Tahun demi tahun berlalu, kehidupan mereka semakin stabil. Arman pun berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan kesehatan Rahma juga semakin membaik. Dengan kerja keras, mereka berhasil membeli rumah kecil yang nyaman, tempat di mana mereka bisa membangun keluarga yang mereka impikan. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di teras rumah, Rahma tampak termenung sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Arman memeluknya dari samping, menyandarkan kepalanya ke bahu Rahma. Apa yang kamu pikirkan, Rahma? Aku cuma bersyukur, Mas. Kadang aku gak percaya kita bisa sampai di titik ini. Dulu rasanya berat banget, tapi ternyata semua bisa kita lewati. Iya Rahma, dan itu semua karena kita gak pernah menyerah satu sama lain.
Rahma tersenyum hangat. Terima kasih mas, udah mau berjuang bersama aku. Aku gak pernah menginginkan hidup yang sempurna, cukup kamu yang selalu ada di sampingku. Arman membalas senyum Rahma. Aku pun begitu Rahma, kita mungkin gak sempurna, tapi cinta kita yang membuat semua ini indah.